Cuman yang jadi penasaran adalah aku tuh Om menyinggung tentang jangan ganggu anak-anak. Apakah sosok yang sama ini Om? Tadi kan Mas Samai bilang kalau terbuka semuanya, layar-layarnya. Nah itu tuh karena memang selalu terbuka atau cuma karena kita ada di sini? Karena kita ada di sini. Selamat datang katanya Om Ya, di sepakat. Singgasana bagi kalian yang sudah punya tanda. Aduh, nah ini. Tuh. Ya. Sebenarnya teman-teman sempat tadi di mobil aku bercakap sama Om Hao, Ya. maupun kayak langsung aduh tentang tempat ini karena ada unsur logam dari alam di lokasi saat ini gitu, dan tempat ini akhirnya terbengkalai yang seharusnya logam itu menjadi sebuah anti, Ya. tapi ini diakuisisi. Iya, jadi berat seperti antivirus yang kena virus. Betul, yang apa ya, udah terlalu parah di sini Om. Aku nggak tahu ya, kita coba nyari simbol nanti bareng teman-teman kru juga. Mudah-mudahan teman-teman yang menonton juga bisa melihat, bisa menemukan simbol apa yang ada di sini, dan kita bisa cari tahu sebenarnya ada apa yang terjadi di sini. Cuman gini sih Mas ya, kenapa sih ketika masuk ke sini itu kita nggak boleh berisik? Kenapa itu? Dia bilang ketika kalian masuk sini jangan ganggu anakku katanya gitu. Anakku mau tidur katanya. Jadi emang kita nggak boleh teriak buat kru, terutama jangan misalkan ada sesuatu yang kaget atau apa, mohon usahain pelan-pelan. Karena udah warningnya dari semenjak bahkan sebelum ini terbengkalai ya Om ya, jangan ada suara gaduh atau berisik ataupun teriak-teriak. Kayak Ini gitu. sebenarnya ada di mana sih Mas Sami? Sedikit mungkin bisa cerita. Yang Mas Sami ketahui ini apa dulu? Jadi itu bekas apa ya Om, semacam bukan pabrik ya, tapi kayak semacam tempat pembentukan atau pengolahan logam mulia. Pengrajin, kerajinan logam. Logam. Dan apa ya, banyak mitos-mitos juga, dan yang paling seru sebenarnya yang mau aku bener-bener apa ya tamatke itu diliatin, rasain itu di sini tuh ada tempat yang dulunya dipakai buat uji nyali Dan gagal katanya dan ya. gagal. Iya. Menarik sih yang Om. Iya, sebenarnya kita ini sebenarnya begini, satu rangkaian Mas, mau nggak mau. Kita pernah ketemu LLT, atau yang di bekas panti asuhan, Panti apa itu orang tua ya, orang tua ya, BPM, BPM, dan kita pertama tuh. Terus Bapo, yang kemarin terakhir di Gedung Biru, apa itu lupa aku. Asmodeus. Terus ada beberapa sih. Ini kayaknya beda spesies ya. Beda spesies ini Itu sih. yang berkaitan sama keserakahan. Iya. Jadi nanti mudah-mudahan teman-teman juga bisa bantu di kolom komentar, nemu logonya apa enggak, kita juga coba cari tahu. Mungkin kita langsung ke dalam. Iya. Hati-hati teman-teman. Sini dulu. Selalu menjadi satu ciri khas ya. Ah. Ketika kita memasuki tempat yang terindikasi itu pasti bersih Mas Sami. Ini baunya Mas. Aku juga nggak suka Om. Om Hao, Mas Samai, ini sebelum masuk ya, aku baru inget
tadi kan Om Hao nyebutin tentang pesan kenapa jangan berisik kan. Nah, aku sempat ngobrol sama yang jaga. Jadi pada satu waktu dia kan dari sini, istrinya baru mengandung. Nah, cuman karena dari sini kan mungkin sampai malaman ya. Jadi mungkin dia percayanya pepatah kan kalau surup itu kan harusnya di rumah. Nggak boleh. Nah, ketika beliaunya ini pulang, istrinya ketempelan. Innalillahi. Terus gesturnya jadi kayak kemayu gitu, kayak nyisirin, benerin rambut, ngomelin ke bapak ini kan. Suaminya. Betul. Cuman peringatannya itu ya itu tadi, kalau misalnya maghrib, kalau bisa itu di rumah. Jadi mungkin baik peringatannya ya. Cuman yang jadi penasaran buat aku tuh Om Hao menyinggung tentang jangan ganggu anak-anak lu. Apakah sosok yang sama ini Om? Kemungkinan sama Mas. Karena ini sangat dekat dengan bagaimana perempuan hamil, perempuan menyusui, anak kecil gitu ya. Tapi saya belum menemukan entitas anak kecilnya itu apa dan yang mengasuh ini apa. Tapi ini dari tadi sebenarnya ketika saya baca skripnya ya, itu mengingatkan tentang trilogi Elizabeth sebenarnya. Elizabeth. Tentang mengasuh anak kecil tanda petik yang berbentuk kambing yang namanya Merkel. Apakah ada perjanjian juga? Mungkin ini setipe tapi beda tahun sih. Karena tentu ternyata dalam pembuatan satu kerajinan perhiasan itu beberapa pemesan, saya lihat pemesan-pemesan asing, bule ya Mas ya, itu memesan beberapa kerajinan-kerajinan itu untuk persembahan. Misal di situ ada bejana apa itu, apa Mas namanya yang kayak piala, piala gitu ya. kayak piala itu, ya. kemudian Topi gitu ya Om ya. anting, kalung gitu ya. Sigil-sigil gitu Om ya. Kecil-kecil, kalung kan. kalung ya. Mungkin orang awam melihat Dandan. itu ya hanya apa? Perhiasan biasa, tetapi itu sungguh mengandung satu arti simbolik yang untuk aktivitas ini gitu. Terus tempat lilin itu ya Mas ya. Tempat lilin yang trisula. Ada saya melihat satu tempat lilin itu bulat tuh loh Mas. Bahkan ini Apa Om. sih kayak di film gotik-gotik gitu? Iya, film gotik-gotik. Bahkan ini Om yang aku ngelihat jelas retrokognisinya itu ada yang bikin pisau Om. Iya. Buat Termasuk ininya Mas, nampannya. perak, Baki. baki. Barang-barangnya dari sini semua. Semuanya ada di sini. Dan ketika ini kemudian ditinggalkan, energi itu masih tersisa di sini. Sampai merinding. Iya, walaupun yang membuat itu tidak tahu loh. Dan lucunya mereka yang membuat itu ketika punya anak ya, kebanyakan keguguran. Itu. Cuman kita belum tahu nih Iya. apa sebenarnya. Jadi kemungkinan ada dua case di sini yang berkaitan Iya, sama iya. demonik ya Om ya. Yang kedua itu perempuan dan anak-anak itu. Iya, iya. Bau dupa, Iya, iya. cium. Ini wangi loh Mas di sini. Iya. Heeh. Lu Dan ini sosok Om. apa ya Mas ya? Kayak apa? Entitas bersayap seperti sayap merpati. Itu apa Mas? lu si Nah, iya. per satu. Itu Zucker Mas. Oke. Ada sosok bersayap itu apa ya Mas? Bersayap. Kayak merpati itu ya? Ya. Bukan perempuan tapi bule. Bukan bule sih, Arab ya. Masa Guardian Angel sih Om? Saya nggak tahu. Karena ini mana loh Mas? Manipulatif loh. Makanya nggak mungkin kan kalau entity yang kita sebut dengan angel itu berlaku tidak baik, kecuali emang fallen angel. Iya. Apa ya Mas? Ini jadi satu tempat yang dulu memang untuk tempat usaha. Tapi sejak mendapatkan pesanan itu memang ramainya luar biasa. Betul. Dan sempat melayani untuk pesanan-pesanan itu gitu. Internasional. Iya. heeh. Skala Memang besar ya Om kebanyakan ya? ke Eropa Barat dan Amerika betul, Amerika betul. Utara ya. Tapi ternyata ada tulah ketika melayani itu akhirnya. Ya memang di akhir tahun 90-an, dekade 90-an terjadi krisis moneter itu yang salah satu penyebab ya tempat ini tutup gitu.
Namun di tahun 90-an, terutama di medio tahun 90-an, itu pesannya gila-gilaan Mas. Gitu. Karena ada beberapa yang serupa, yang mungkin satu grup ya, Jogja, Bali, dan ada di sini. Gitu. Tapi kan ini Om, maksudnya mereka nggak tanpa sadar kan bikin alat-alat tersebut. Gitu, maksudnya ternyata ada dampak sama pengrajinnya. Iya, iya benar. Itu saya benarkan, dan saya melihat ada satu kerajinan dari bahan logam putih. Itu berbentuk apa ya Mas? Itu Mas Cici. Ya. Kita diceritain ya, berbentuk bros. Tapi ini Mas, seperti kumbang. Tapi dia bersayap. Bros, pesenan. Dan ada kayak apa sih, kayak matanya itu merah 2. Ini bentuknya kayak bros tuh loh Mas. Iya. Bersayap. Saya nggak tahu itu kayak kumbang ya. Logo apa itu? Simbol apa ya? Iya. Ya mungkin yang membicarakan di sini adalah keserakahan dan kerakusan sih yang kita temuin. Dan baru ingat, mungkin itu ada kaitannya juga Om dengan simbol-simbol itu ya. Jadi sini ada satu bangunan juga Om. Iya. Berbentuk piramid. Mungkin nanti kita cari ya. Iya, kita akan cari, kita dituntun aja ya. Cuman ini kita kumpulkan dulu Mas, seperti biasa. Ini ada sarang yang terjatuh, ini juga menjadi clue Mas sebenarnya. Saya tidak sebut di sini burung, tetapi manusia bersayap itu. Tapi ininya kayak panjang gitu Mas. Ini bukan telinga, tapi kayak pakai sumpah. Pakai sumpah ya. Ini berbah putih. Putih semua. Kita jalan. Teman-teman stick together ya. Maksudnya jangan terlalu jauh. Kita nggak tahu soalnya ini yang kita hadapi saat ini apa. Tapi dingin loh Mas. Dingin Om. Iya. Bukan karena hujan ya, tapi saya nggak tahu nih yang kerasa dingin ini apa gitu maksudnya. Ini kita kayaknya diarahin ke sini deh Mas. Iya, muterin Om. Ya muter. Ketika masuk sini langsung pusing hawanya. Nah ini Mas, saya melihat ini kenapa seperti apa Mas, ya kayak pendopo ya. Betul. Baunya aneh sih. Amis kalau ini, amis logam kayak ini. Ini hall aula. Jadi ketika masuk pertama itu, ini Mas Sami, kenapa di sini kemudian membentuk satu lingkaran? Iya, betul Om. Terus ada satu singgasana, yang itu terang banget cahayanya, nggak bisa dilihat mata Mas. Yang duduk di situ itu. Tapi bersayap Mas. Ini kayak ya. Nih. Ya nggak bohong. Iya. Iya. Ibarat kata kayak malaikat tapi bukan malaikat Om. Iya, terus Mas Sami tarik. Tak ambilin. Dan mediumisasi tapi trans saja. Ya apa ini sama Om? Kok berubah Om? Nggak tahu. Cuma suruh menghitung dalam bahasa Jawa 10 sampai 1. Wah ini gak beres ini. Ini gak beres. Iya Mas Sami. Sosok aslinya Iya. sayapnya itu 4 Om. Gini ya. Iya. 4. Kayak anu nggak sih, lebah? Iya. Heeh. Cuman tanduknya gini loh. Iya, 2. tanduknya ke depan. Kumbang ya? Kumbang. Apa ya Mas? Kumbang tapi hybrid manusia. Iya. Mesir nggak sih Om? Mesir nggak sih kaitannya? Mesir. Bangsa Mesir suka membuat dalam bentuk logam kan? Iya. Mesir. Sihir Mesir Om? Bisa. Mungkin maaf ya, kita bukan keminter ya, tapi kita bayangkan kayak zaman-zaman Nabi Musa itu loh. Yang film-film Fir'aun, Parao itu loh. Iya, itu Demami. Demami ya, Demami. Ini sesuatu yang apa ya, maksudnya
Ini nggak asli sini, Mas. Ini impor ini. Iya impor, banyak impor di sini. Kita belum Ketemu pernah spesies aneh ini nanti. belum pernah kita ngadepin, jangan sampai ngadepin ya maksudnya. Iya, iya. eh, Singgungan. bersinggungan sama hal seperti ini karena ini terlalu internasional banget. Itu tuh cahaya putih itu portal Om, Iya. seluruh dunia Om, Iya, naik ke atas ya. seluruh dunia Om. Dan saya melihat orang dengan tinggi 2 meter bertanduk semua itu apa, Thomas? Tingginya 7 meter, 7 meter. 7 orang tapi membelakangi kita semua. Gerbang underground. Dia menghubung. Oh. Ada ledakan ya. Kan? Kayak gempa rasanya di sini. Nah, gini baru berapa jalan ini udah kayak habis nih. Ini bulat ini, Mas, bukan bulat anu ya. Ini tapi ini coba kita agak ini sih. Benar Om. Terus deket-deket, Mas. Mas Ami, jalan Mas Ami. Kita Iya. keluar lingkaran dulu deh kayaknya. Kita coba ke sini. Udah berasa ya. Astagfirullah. Kesana mungkin Om. Ya. Kita kesana. Mas Samai, Iya. jalan aja nggak apa-apa. Oh ya. Tadi kan Mas Samai bilang kalau terbuka semuanya Iya. layar-layarnya. Nah itu tuh karena memang selalu terbuka atau cuma karena kita ada di sini? Karena kita ada Kita di sini. Itu kayak jebakan gitu bukan sih? Nyambut sih, Mas ya. Bisa jadi sih Om ya. Sambutan iya bisa jadi itu karena kan masalah setiap kita ketemu Demon kan ya nggak cuman aku sama Om Hao kan. Iya. Beberapa kali kita ketemu ya krunya ini tim-tim ini lagi gitu loh. Kita udah punya simbolnya semua, kita udah dicap semua, udah dapet legalisirnya. Dan setiap ke tempat-tempat yang bersinggungan dengan mereka, kita udah ditandain dan kita udah dikasih tabir. Bukan cuman kita datang ke tempat dikasih lihatnya kuntilanak. Iya. Nggak cuman gitu loh. Jadi apa yang ada sesungguhnya terjadi di sini tuh dibukain sama mereka. Iya. Itu bahaya sebenarnya karena informasi-informasi itu tuh rahasia sebenarnya, rahasia banget. Dan kita juga coba pilih-pilih ya supaya teman-teman yang nyaksiin juga nggak ngerasa berat, nggak ngerasa mual, masih tetap ngerasa kayak entertain dengerin story-storynya. Karena kalau kita udah ngomongin Demon, efeknya itu radiasinya itu bisa lewat elektromagnetik dan itu bisa ngasih dampak. Dan online sih sekarang bisa. Itu dia. Pakai wifi, jadi hati-hati ya, mereka juga bisa ngehack ya Iya, lewat semuanya. jaringan-jaringan Terutama seperti itu. ini sih ponsel. Kalau nonton di ponsel pakai internet atau di TV itu mereka sangat bisa masuk, bisa ngehack lewat sinyal wifi. Betul. Dan ini gencar-gencarnya ya, ketika mereka memberikan satu pengaruh melalui perkembangan teknologi informasi yang cukup cepat. Kenapa? Karena ya hitungan beberapa tahun lagi mereka akan menarik itu semua. Iya. Ketika semua orang sudah tersugesti, ketika sudah ketergantungan, dan ini salah satu war yang mereka lakukan. Siwar, betul Om, betul Om. Gitu. Influensa itu dari situ, makanya kita coba pilih-pilih cerita-ceritanya di sini. Kita ya kita juga mohon maaf misalkan nggak begitu dalam banget ceritanya, kita kasih gambaran-gambaran yang mungkin aman, itu yang pasti karena kita juga ngasih keamanan buat teman-teman. Terus yang kedua adalah kenyamanan teman-teman dalam menonton, dan yang ketiga kita semua selamat yang nonton maupun yang berada di sini. Iya. Gitu. Lanjut Om. Ya kita sama. Mau Mas Samai, aku mau cari bangunan piramid kan? Iya. Nih, lewat sini bisa. Jalannya lebih enak sini, ya. Iya. Ya perem ya. Kok ketemu ya? Ini kan yang Ini dimaksud. kan? Iya. Iya, menyerupai piramid. Ini sebenarnya piramid juga gambar tuh Mas Ame. Om, Ya ini sudah. Simbol mata satu. masonis. Iya. Ya karena kan seniman. Mas Ame. Seni. Mereka bukan pekerja seni artis, tapi kan menciptakan karya seni.
Wah, langsung merinding Ya, banget. dan ini saya nggak cocokologi, tapi apa yang ditemukan itu sesuai, cocok semua. Masuk kali Om ya, coba yuk. Masuk iya. Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman pelan-pelan, hati-hati, tetap jangan berisik. Sama di notes ya, kalau misalkan nanti ada dari kru ada yang nyium bau-bau sesuatu atau ngedenger-denger sesuatu, didiskusin aja dulu, jangan ditelan langsung dicari sendiri asal dari mana, langsung menduga-duga, takut kebawa manipulasinya. Ini Om, bangunan piramida Om. Iya. Ini titik kedua ya. Sangat aneh, energi sangat aneh. Panas masuk sini. Panas dingin, panas dingin, panas dingin, panas dingin gitu Om. Segitiga, satu. Ya berarti nanti kita kesini Om, tapi sebelum Iya, iya. kesini, Kita buka sini deh Mas Sami. Kalau saranku kamu di sini deh. Ngambil di atas itu. Ini titik kedua untuk kita ini ya, ambil ya. oh banyak pemesan benda-benda juga ingin memasukkan sesuatu ke dalam Ya, pengisian. pengisian. Sepakat. Memang ketika pesan dari sini itu kosong. Barang itu belum diisi, tapi ketika itu sampai ke pemesan, sampai penerima, itu ada ritual. Makanya itu Om. Satuan pencucian darah di situ. Jadi saya melihat seperti di sini ada apa kolam, ya, bejana atau apa itu. Banyak sekali balita ataupun bayi yang disembelih di situ. Kemudian dalam darah itu dicampurkan dengan air suci, saya nggak tahu itu air apa. Dan juga anggur ya, anggur merah. Wah ini Om ya. Baru semuanya itu yang tadi dibeli itu dicelupkan di situ, Mas. Yang ruangannya hampir sama seperti ini. Jadi ada seperti mimbar, kemudian ada meja panjang seperti meja perjamuan, jadi meja besar itu. Dicelup di situ. Perhiasan-perhiasan itu. Tapi aku juga ngelihat di layer yang lebih ini ya Om, lebih tipis ya, lebih dangkal ya. Ada pemesan juga yang kayak ini sebelum nanti ini jadi dikasih air ini, terus Iya. dimasukkan misalkan kayak ada abu jenazah mungkin ya. Mungkin. Iya, saya Tulang-tulang kayak gitu saya sepakat. Yang mungkin orang berpikirnya itu pewarna iya, logam atau apa ya. buat hiasan kayak ini batunya ditaruh langsung dipasang di sini, dirakit, ternyata itu darah beku di. Wah, banyak banget ngelihat banyak simbol-simbol juga di situ yang diukir yang mereka nggak tahu itu sebenarnya Apakah itu? iya, banyak banget macam-macam simbol-simbol yang mungkin udah pernah kita lihat juga udah ada gitu kayak Saya sepakat Mas, itu. pabrik kayak pabrik ini ya apa buat singgahsana ya buat kerajaan mereka ya. Iya. Ya memang dipesan tempat pemesanan pada waktu itu untuk mensupport aktivitas itu. Dan ini ada kaitannya juga sama pabrik-pabrik gula loh. Iya, sebelumnya. Perhiasan arca gitu ya. Betul. Simbol-simbol persembahan. Mungkin worship-nya mereka. Iya, ya. worship-nya. Iya, worship-nya mereka. Unik ya, selama Unik, ini kita unik, ketahui kan prosesinya. Tapi menjadi pertanyaan adalah aksesoris yang dipakai dalam worship Betul. itu dapat dari mana? Iya. Nah, itu kejawab di sekarang. Iya. Baik, pertanyaannya adalah selama ini
kan selalu kita sebutkan ini aktivitasnya gini, ada aktivitas udara, ada seks bebas gini. Tapi kita lupa ya, ketika melakukan itu nggak serta-merta hanya manusia tok gitu, tapi kan perlu beberapa penunjang seperti aksesoris atau piranti yang dipergunakan. Nah, pertanyaannya adalah dari manakah piranti itu diproduksi? Iya. Dari manakah itu disuplai? Kita temukan hari ini. Ya, kalau zaman dulu kan emang kalau masa sekarang kan kita bisa cari online ya. Bisa cari online, kita bisa desain secara online. Kalau zaman dulu itu dipesan. Pesan. Dan memang harus pesan. Memang harus pesan. Dan ada orang yang diutus datang ke sini karena saya melihat bule-bule Ya. ya mungkin itu menyamar atau berkedok turis, tetapi memang mencari tempat yang mereka akan bayar berapapun, nggak nominal nggak masalah. Yang penting punya kualitas bagus. Dan saya melihat juga ada beberapa elemen-elemen seperti raksa yang dimaksudkan. Betul. Merkuri. Itu. Iya. Itu sih Mas. Menarik. Udah kita ketemu jawabannya sih. Iya. Kita kemana, tujuannya apa kan? Nah, ini ada relief, Om. Iya. Wah, menarik, teman-teman. Mungkin nanti keep silent ya, jangan ada yang aneh-aneh dulu dari teman-temanku. Kita mending lewat sini di Maduan, nanti setelah luar kita cerita. Kalau ada yang ngerasain sesuatu juga di keep, nanti ceritanya di tempat lain. Kita coba. Ini di shot ya. Sini beda, Om. Berat banget sini, Om. Ada ini Mas, tabir ya. Nanti saya ngerem sebentar ya. Baunya. Selamat datang katanya, Om, Ya, di sepakat. Singgasana bagi kalian yang sudah punya tanda. Aku mencium bau yang berbeda Iya. sejak masuk di pintu yang ini. Baunya kayak ini Mas, raksa kalau ini. Logamnya. Logamnya. Langsung di sini langsung panas. Iya, benar. Iya tau Mas? Heeh. Penging kuping. Kayak naik pesawat. Dikit kayak kalian Katakan. apa? Melon ludah gini langsung plung gitu. Wah, ini gak enak banget, sumpah. Mau mual ini langsung kan. Mual, mulai ini parah banget sini. Ini bau logamnya kuat banget sih, Mas. Ini apa? Tadi kita melihat bambu kuning Betul. untuk menjadi satu penetral ya. Sebelumnya kita di gedung biru, kita ada bambu kuning, di sini juga ada bambu kuning. Ini menurut saya masih satu rangkaian ya Mas ya. Cuman ya kita tahu lah asal usul dari apa yang mereka pergunakan untuk pelayanan itu, persembahan itu alat-alatnya itu loh Mas. Sekarang yang kita cermati di sini itu, dan mereka bangsa yang suka sekali dengan logam. Betul. Jadi unsur logam itu sangat dimainkan di sini. Unsur logam tangani dipenetrasi dengan kayu, kita sebutnya adalah bambu, dan ini juga unsur-unsur kayu. Kayu.
menjadi satu kekuatan yang padu menurut saya, Mas. Kalau kita lihat ini ada logam kayu, dia menjadi kuat. Walaupun sejatinya itu adalah api. Hanya api yang bisa menghancurkan kan gitu. Iya. Api bisa melelehkan logam, api bisa mengarangkan kayu gitu. Betul. Main feng shui juga masuk sini. Oh, Mas Amai, boleh tanya? Iya. Tadi waktu yang di dekat relief itu berarti kan menemukan bambu putih ya? Bambu kuning. kuning ya kan? Itu kenapa Om Ho dan Mas Amai nggak ngomong sama sekali di sana? Karena kita udah mau dicekik, Mas, kalau sampai ngomong ditampar sama satu entitas. Yang saya melihat itu perempuan. Itu entitas yang dimaksud Om Ho di awal tadi bukan? Ibu panggilnya. Ibu, iya ibu. Mintanya ibu juga dipanggil. Panggilannya ibu. Atau kalau kalian, maaf ya, kalau kalian pernah nonton film PS di setan tuh menyerupai Raminom. Tapi berdaster biasa, dia bawa gendongan. Tapi ya matanya itu hitam semua itu. Hitam Iya, semua? Hitam, itu hitam. Tapi kayak manga itu loh, masih gede itu. Hitam bulat. Hitam. Ibu. Tidak bisa didefinisikan karena mukanya kayak Joker. Panjang hidungnya. Ininya dagunya panjang. Dagunya panjang banget. Terus pakai roknya itu, roknya kayak daster, saya sebut kayak daster karena bermotif kayak batik. Kukunya panjang. Tinggi kok. Seom Ho lebih dikit ya, Lebih tinggi, 185 lah kalau 185. manusia ya. Saya menyebut kita juga. Iya. Iya, dan punya ekor dia. Ekor anjing ini. Anjing ya? Guguk. Kau kira Yang- monyet? Iya, ya? menyerupai mungkin. Iya. Kayak Ini jadi gini kan, terus. Nggak tahu itu entitas apa juga. Itu mungkin kita gampangannya kayak menyerupai Raminom. Iya. Nah, Nggak ngerti. maaf kata, di belakangnya kok banyak pocong-pocong kecil, Iya. anak-anak. Anak-anak itu nangis semua, bayi-bayi itu. Itu yang dijaga. Anakku anak apa itu? Anak yang dihisap sama dia. Oh, bisa itu dari mana biasanya? Mengambil beberapa kejadian-kejadian yang saya sebut di awal tadi. Bayi-bayi yang dipakai diambil darah itu. Pisaunya itu juga sama, Mas. Betul. Yang tadi cerita pisau, nah itu. Ini tadi lewat lari cepat. Itu setan itu. Iya. Kancin itu. Setan itu. Itu setan itu. Bukan jin itu. Ya, Om, lanjut mungkin Om. Mungkin teman-teman mungkin agak-agak bingung ya, kok ada setan A, ada iblis, ada ini, nanti bakalan kita coba satuin. Enggak, Bu. Enggak. Ibu di atas, Om. Iya, udahlah. Aku nggak enak banget. Balik aja lah, Mas. Makan mana kita? Ibu kita harus ke sana sih, Om, sebenarnya, Om. Itu kayak gini loh, Mas, pakai gitu. Ibu di atas nih. Sekarang. Ibu atau mama ya. Persis di atas kita. Sini. Ini nih. Iya, lanjut sana dulu dikit ya. Bentar kita lihat Om. Ikut sih. Cuman aku ngerasa semakin serius aja sih. Ini di sini. Oh, kemana? Area di sebelah kanan ini panas kenapa ya? Ya makanya ini Om, tadi tuh Api. apa ya? Kayak ini tuh kayak lorong ya. Lorong yang mungkin kalau teman-teman bisa rasain tuh kayak kanan kirinya tuh obor semua. Iya, iya. Kayak Semua. oven loh. Iya. Mungkin kita kasih sneak peek dikit. Iya, Mas. Waalaikumsalam. Mas. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Salam. Ini buntut ular ya masih ya. Center dong, cepet banget habisnya. Iya, itu saya juga kenal lagi. Wah, banyak banget. Nggak tahu kita temuin entitas apa lagi. Om, ini Tom, Iya. Turun ini kita. turun Om. Gas paku loh, Mas. Iya, iya aman, udah Om.
Jangan sampai keluar darah ya. Iya. Karena Hati-hati injakannya yang pakai sendal. Nah, setes darah itu kan ya mas, mengaktifkan tempat ini kembali ya. Astagfirullahaladzim. Ular om. Iya tahu. Tapi kok kepalanya 3 manusia semua loh. Iya iya iya. Reptil ya sini. Tarik. Ini jadi kayak rumah pusing nih mas sampai sini mas. Iya. Itu om, Banyak. makanya om. Banyak labirin ini. Ibu om. Iya makanya. Itu terhitung bersih loh mas. Semakin ke sini. Yuk. Sampai nulen ludah, sumpah. Mungkin sampai sini kali ya batas kita ya. Udah nggak beres nih di sini nih. Ada energi tabir yang beda lagi cuy. Beda-beda. Ini lebih tinggi mas sampai itu. Tempat di mana ada sesuatu yang disembunyikan. Ini justru anu loh mas, musola loh ini. Iya. Aneh banget tuh. Gatalnya gatal logam. Dari tadi ibu terus ngikutin dan kita belum ketemu tempat uji nyali loh. Ini kita udah jalan sejauh ini, tapi kita belum ketemu tempat uji nyalinya om. Kita akhiri deh kayaknya. Kita harus ketemu mas. Kalau nggak gitu nggak bisa keluar kita. Ketika masuk ya apa yang kalian mulai harus kalian selesaiin katanya gitu. Jadi kita ke depan lagi ke Boleh? tengah lagi om ya. Iya iya iya. Ya memang dia disimbolkan sesuatu yang bisa ngasih anak sih mas Bang. Iya 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 iya. Tapi anak itu ternyata diputer gitu loh maksudnya dia itu. Diputer? Bunuh tapi juga ngelahirin gitu. Iya iya iya. Kayak ini om ya, apa maksudnya? Reproduksi terus gitu loh om. Iya. Oke, teman-teman, tim, tadi kita udah diskusi juga, Iya. dan ternyata jalannya ke sini om, Iya. untuk perjalanan Terakhir ya. ke tempat terakhir ya, Ini Mas? seperti rumah ya. Betul. Saya tertarik dari awal memang ke sini. Aku nggak tertarik sih om. Apa ini Cepet habis. rumahnya ibu Iya iya. atau ada sesuatu lagi di sana? Mungkin kita lanjut aja, ini bau udah aneh-aneh banget. Tadi di sana ini bau apa? Pepaya busuk. Pepaya busuk. Sekarang ini bau oseng bawang. Iya, bawang tumis bawang. Apa di sana ibu lagi masak, makanya kita coba Boleh tawari Mas Ami yang makan ya, saya enggak. tim lah om. Aku enggak. Ke sana. Ayo. Masya Allah. Bambu lagi loh Mas. Betul om. Allahu Akbar. Aku sih no sih om. Aku sih no sebenarnya. Iya iya. Tapi biar teman-teman clear ceritanya, kayak udahlah. Bismillah ya. Ayo teman-teman pelan-pelan ya. Bukan berarti ini kita bisa berisik juga, kita tetap ikutin aturannya. Makin kencang bau oseng bawangnya om. Ya.
Enggak sih mas, makin memudar. Oh iya nih om, di sini makin mudah nih. Di sini tadi terakhir. Justru Ini kalau kenceng itu kan dia jauh ya. Kalau memudar dia dekat kan. Oh iya hilang om. Hilang iya. Itu nggak hilang mas, depan kita nyambut mas. Aduh, Ya apaan? Allah. Akbar. Assalamualaikum. Nih mas. Simbol apa ini? Iya. Masih sering dipakai dan ini tempatnya bersih banget. Mas ini loh. Tuh, Satu. bintang. Ini loh, nggak usah jauh-jauh ini loh, mas. Iya. Ini loh mas. Assalamualaikum. Iya. Ini tempat yang paling bersih dan kalau mau aerosol ini tempat yang paling cocok. Jadi saya nggak Uji tahu. nyali di sini om. Iya di sini. Dan tiba-tiba waktu itu memang pada keluar dari sini mas, sosok itu merayap. Ibu. Mm-mm. Iya. Kayak gitu. Kayaknya bisa panjang. Panjang. Mm-mm. Bayangin sosok ibu tadi turun dari sini tangan. Iya bu, bentar bu. Turun gitu. Nyaplok dari atas. Aman? Tonton masih aman? Aku dengar suara mas. Iya. Tolong. Masih ada. Tolong. Mm-mm. Belakang sana. Belakang sini. Dari dalam maksudnya suaranya? Iya dari dalam. Banyak banget. Cuman kita mau buka yang mana dulu ini om? Nggak bisa. Cerita tentang ibu dulu apa? Kita ambil satu aja deh mas, nggak bisa kalau semuanya kita sini mas, dekat kamar di sini mas. Sampai semua teman-teman masuk. Yuk, Mereka kayaknya perlu dipurniin deh habis ini. habis. Mas Same. Astagfirullahaladzim. Satu-satu. Ini loh mas, kayak gini loh mas. Oh, biarin kameramen masuk sendiri om. Sini, masuk sini. Masuk sini. Ini loh mas Same, ada bentuk kayak gini nih loh. Sini mas. Iya. Beneran kan? Beneran. Singgah sana ibu. Iya, kamar utamanya. Singgah sana ibu. Gitu ya. Tapi Ini singgah sana ibu. udah beda lagi baunya. Dan ini bersih loh, kita bilang ya. Iya. Seukuran tempat terbengkalai ini bersih loh mas Same. Dan tadi yang kita sampein yang itu simbol kerakusan itu ada di sini mas. Iya, greed om. Dan yang di worship itu di sini itu Mammon. Ya. Tahu simbol kerakusan, greed. Karena saya melihat memang ada seperti ikan buntal ya mas ya. Bentuknya memang kayak gini. Ini mungkin menyerupakan atau orang yang membuat ke ini itu membuat vandal tersuges. Iya, tersuges. Jadi dia bulat, bukan kepala aja mas, bentuknya gini, Iya, bulat. gedut gitu lah ya. Cuman mulut tapi lancip gini, dia vertikal gigi. Tapi nggak ada mata, nggak ada telinga. Kayak menghisap sesuatu hal. Yang itu semakin dihisap tuh kayak semakin memberikan sesuatu hal ke orang yang memuja. Iya. Itu. Buat yang memujanya itu om ya, Iya. lebih kaya dan Tempat lebih banget nggak rakus. enak mas. Bersih tapi nggak enak. Bersih. Ya. Tapi nggak salah deh mas, kayaknya ada. Pindah yuk, karena ini kamarnya Ini ibu. anu loh, ada apa? Air menetes loh. Yuk, ini kamarnya ibu. Kita perbolehkan masuk, kasih lihat. Ini mas. Ini apa lagi ya om? Pusing kepala om. Sini dulu om ya. Iya. Enggak deh om. Bayi pocong om. Iya makanya. Kayak bayi-bayi pocong. Iya.
Enggak, Om, nggak recommended dong. Iya. Bentuknya tuh tumpukan soalnya, bukan kayak yang rapi tersusun di lemari gitu kayak dibuangin action. gini. Iya, kayak action figure. Ini bentuk pocongannya kayak udah kering, kayak mumi. Ikan asin mas justru. Kayak apa? Ikan asin. Yang Ya. minta tolong itu mas. Katanya kenapa sih kita mati kayak gini gitu loh maksudnya. Anak-anak itu tuh. Dari ukuran bayi lahir, balita. Terakhir tuh kayaknya balita ya Om ya? Tapi mereka kan dianggap bahwa anak kecil tuh jiwa yang suci. Jiwa yang suci. Nah, yang Betul. belum lahir, yang mereka bisa dipakai, yang belum tersentuh apa-apa. Baiklah. Mungkin kita satu informasi lagi kita Iya. ke belakang yuk. Iya, So, kita abis itu tutup. kita coba tutup. Ini bangunannya juga gimana sih konsepnya? Gak ngerti Om, Iya, aku makanya. sumpah ini terlalu aneh bangunannya. Absurd tuh. Apa itu mas? Ini dingin. Dingin lembab. Dia kayak ada satu pintu gerbang interdimensi yang menghubungkan dengan satu bangunan lain. Iya. Yang itu masih terkoneksi dengan penelusuran kita sebelumnya. Jadi dijaga kayak entitasnya tinggi gede mas. Ini mungkin orang lihat kemudian mendefinisikan tempat ini sarang genderuwo sih. Tapi saya tidak bisa menyimpulkan itu genderuwo karena ini genderuwo terlalu rapi. Iya. Untuk genderuwo yang terlalu bersih Om. Terlalu bersih, terlalu rapi. Dan nggak apa ya, maaf ya, bukan hantu shaming ya, tapi ya terlalu cakep untuk disebut genderuwo gitu. Walaupun memang bertaring, kemudian tinggi besar itu ya, sedikit berbulu gitu. Tapi menurut saya lebih layak seperti bodyguard ya, Iya, penjaga gerbang setan menurut saya. betul. Karena ini bisa dideskripsikan paguyuban setan mas. Paguyubannya. Ada tablis apa? Tarekat iblis itu. Tarekat iblis itu Nah, kan. di sini, ya. Oke. Oke, Ibu boleh menjauh dulu Bu, sebentar Bu. Sebentar Bu. Sampai tarik coba. Kita coba cari informasi dasarnya. Cukup informasi tentang Ibu. Ibu boleh pulang ke kamar, silahkan. Jadi sebelum ditutup, ada teman-teman ada yang merasakan sesuatu nggak? Saya ini loh, di sini tuh gatel. Gatel. Kayak habis nyium ini uap logam. Iya. Teman-teman ada yang aneh dirasain? Dominan bau sih. Atau Baunya aneh-aneh. Campur-campur banget. Bau di rumah ini, ya rumah ibu ini, Iya. itu panasnya luar biasa sama suara kan. Astagfirullah ya. Nih, tapi habis sudah. Ini udah. Sama. Kita closing di sini apa cari tempat lainnya? Ibu nggak mau pulang soalnya. Iya, Ibu nggak mau ke kamar. mungkin ini kan hanya kita sebut tuh luarnya. Luarnya, sebenarnya iya. dalam, tapi kalau kita mah sendiri gini nggak bisa gitu. Mungkin kita klub dengan siapa yang Iya. mumpuni di bidang ini atau yang lain tuh mungkin kita bisa gitu. Kita harus Atau keroyokan mungkin juga Om di sini ya. atau dengan alat tertentu yang bisa melacak atau mencari itu gitu, bersuara atau apa. Itu sih mas. Enggak, mungkin kita bikin kesimpulan di luar aja. Iya, Nanti iya. tapi teman-teman kamera dimatiin. Karena ibu nggak mau lagi ada cahaya kayak gitu. Nggak mau terang juga, terus nggak mau ada direkam. Iya. Pokoknya stop aktivitas syuting menyuting, kita langsung sana aja. Yuk. Sekarang ya. Sekarang. Dan sepertinya ibu udah di rumah. Iya, emang rumahnya mas. Iya. Iya. Dan kita udah sampai di tahap terakhir. Di sini mungkin kita coba untuk
cari tahu sebenarnya ada apa Om di sini Om. Iya ya. Ya saya lebih sepakat ini paguyuban ya. Dimana memang lebih ke sesuatu yang memproduksi untuk pelayanan itu gitu. Mungkin bisa kita setarakan dengan aktivitas worship di satu gereja setan ya. Lokasinya nggak ada di sini, tetapi itu memang didistribusikan ke tempat-tempat lain, dan ketika pesan itu nggak ada istilahnya untuk itu, jadi cuma untuk cenderamata saja. Mas. Oh, nggak ada dikirim ke gereja setan satu? Enggak, tapi memang ada, saya melihat di Eropa Barat dan juga Amerika Utara untuk pengirimannya. Ini yang poin yang pertama. Yang kedua bahwa ketika si pemesan datang ke sini karena turis asing, saya lihat orang bule ya mereka menganggap ya itu seperti halnya biasa karena itu untuk menservis tamu, terutama turis mancanegara itu. Tapi dalam hal itu memang ada kedok-kedok itu yang tidak diketahui. Yang ketiga, ya di relief atau tempat piramid itu memang bersarang satu entitas perempuan. Saya berpikir itu mengasuh anak ya. Dan ketika orang berisik itu mengganggu anaknya yang sedang istirahat. Ya seperti layaknya seorang ibu yang anaknya ketika tidur kita nggak boleh berisik, Mas. Itu. Namun di lain sisi ternyata itu nggak anak ya, tetapi anak yang diambil. Iya. Anak yang diambil dengan cara yang tragis gitu. Betul. Dan memang tempat ini karena logam yang sangat dominan, itu menjadi satu simbol kemakmuran, glory. Dimana logam-logam yang digunakan adalah logam mulia, itu bisa emas, perak, gitu ya. Dan hal ini berkaitan dengan sesuatu entitas besar yang tadi bernaung di sini dan ini menjadi seperti ya tarekat iblis di sini, gitu. Dimana memang dilakukan orang yang bahkan saya melihat seorang pengrajin yang dia akhirnya terjerumus di dunia ini ya. Karena hasil karyanya sangat bagus, dia terjebak satu permasalahan ekonomi berkaitan dengan finansial, akhirnya di luar dari tempat ini nge-freelance, part time Khusus untuk didatangkan ke sana. Iya. Dan ini yang menjadi seperti ya dia sudah tahu dan bahkan berani mengorbankan anaknya untuk sesuatu hal yang luar biasa besar, sampai kemudian orang ini bisa mendirikan tempat serupa seperti ini yang jauh lebih besar gitu ya, dengan bantuan atau janji darah itu. Dan iming-iming harta dan rakus banget, jadi penyebab beberapa tempat-tempat lainnya akhirnya tutup juga. Termasuk tempat di mana dulu pernah bekerja itu tutup. Itu saya bisa tafsirkan kesimpulan itu, Mas Ami. baik. Cukup berat dan cukup menarik dan cukup menyedihkan juga sebenarnya, karena lagi-lagi satanik Jawa. Ya. Terus ini Om ya, lagi-lagi korbannya adalah anak-anak, bayi, balita, janin, dan masih aktif juga sampai sekarang, gitu, perkumpulan atau worship ke iblis itu, dan kita juga dapat cap lagi tentu dari entitas Berkaitan dengan produksi dalam negeri ya. produksi dalam negeri Untuk support ini gitu. Dan saya sedikit nambahi bahwa orang yang pernah bekerja dan menjadi itu membuka sendiri sekarang masih mensuplai. Betul. Bahkan untuk baik luar negeri dan dalam negeri, Mas. Betul. Itu sih. Ya, jadi intinya kalau misalkan teman-teman bertanya apa kaitannya Mamon, kita sebut aja lah ya, dan ibu, itu saling keterkaitannya. Pertama soal kerakusan, Ya. atas harta kekayaan, atas kekuatan, keinginan bisa menguasai dunia gitu. Dalam arti bisa punya banyak harta, bisa juga pengen punya kekuatan super dan lain-lain, bisa juga jabatan dan lain-lain. Intinya entitas di layar pertama yang mungkin kita dapat jumpai di sini, yang pasti teman-teman misalkan nggak sengaja mogok mobilnya di depan sini, ada gedung seperti ini, ternyata di sini itu yang dijumpai pasti ibu. Itu ada di layar pertama, dan di sini juga menjadi tempat pembuatan alat-alat penunjang buat hal-hal yang berkaitan sama demon tadi. Itu terutama gereja yang worship ke Mamon. Gitu. Jadi
kisah sekarang ini cukup PR sebenarnya karena walaupun manipulatifnya nggak kelihatan, namun energi yang dibawa adalah energi buruk yang berpengaruh sama keinginan kita untuk mendapatkan harta, untuk mendapatkan jabatan dan lain-lain. Namun caranya menggunakan cara-cara yang buruk, rakus, hal-hal yang rakus gitu ya Om ya. Tamak ya. Tamak gitu, makanya mungkin habis ini kita cleansing dulu, kita bersih-bersih, setelah itu baru kita cabut. Mungkin itu Om ya? Ya, udah cukup sih. ya. Ya, ini semoga jadi pembelajaran kita bersama ya, dan kita ucapkan terima kasih untuk Sobat Javanika yang menyaksikan dari awal hingga akhir, dan tetap dukung tim KTJ dengan cara like, subscribe, dan nyalakan lonceng serta share banyak mungkin. Tulis kritik, masukan, dan saran di kolom komentar. Dan tutup akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mugi tansah pinaringan rahayu sagung durmati. Yuk.